Halo, nama saya Marcella Adinda Oktaviani dengan NPM 220712081 dari kelompok 3. Halo semua, nama saya Nathaniel Dwi Caksono, NPM 220712060 akan mempresentasikan game kami yang berjudul Brain Race. Teman-teman tahu nggak sih apa itu brain race? Brain itu kan otak, race itu kan perlombaan atau balapan. Berarti perlombaan otak. Terus gimana cara mainnya? Nah, teman-teman yang penasaran, langsung aja dengerin penjelasan selanjutnya. Kenapa akhirnya kelompok kami memutuskan untuk membuat game yang bernama Brain Race? Nah, jadi berdasarkan observasi yang telah kelompok kami lakukan, kami menemukan masalah pada anak SD yang berusia sekitar 7-12 tahun. Apa masalahnya? Nah, masalahnya adalah timbulnya kebosanan belajar di dalam kelas. Tentunya hal ini terjadi karena beberapa faktor gitu. Mungkin yang pertama bisa disebabkan oleh cara mengajar guru di dalam kelas. Cara belajar guru yang tidak ditambahkan oleh kreativitas akan berpengaruh terhadap minat belajar siswa gitu. Cara belajar yang monoton itu saja, tidak ditambahin permainan atau ice breaking, itu akan menimbulkan rasa bosan, rasa suntuk anak gitu. Jadi anak malas untuk belajar pelajaran tersebut. Lalu apalagi kan jiwa anak ini pengennya main. Masa-masa anak ini kan rasa mainnya masih tinggi gitu. Kita bisa amati saat jam masuk kelas, jam istirahat, sama jam pulang. Saat jam masuk, mereka biasanya akan diam, tidak banyak bicara. Lalu pada jam istirahat dan jam pulang, mereka biasanya akan bersorak senang gitu. Nah, ini kita bisa amati, kok terjadi perbedaan perilaku di situ. Kita bisa tarik kesimpulan, mungkin saat belajar di kelas, mereka merasa tertekan, mereka merasa bosan. Tapi saat istirahat atau saat pulang, mereka senang karena mereka bisa main, bisa bisa melakukan hal-hal yang mereka suka. Tapi di dalam kelas mereka diam karena mungkin mereka tidak paham, mereka takut untuk bertanya. Terus seperti yang saya sebutkan tadi kan, anak kan sukanya masih jiwa-jiwa mainnya tinggi. Terus terkadang saat orang tua si anak tersebut tidak bisa diajak untuk bermain, kadang orang tua anak tersebut memberikan cara instan gitu, dikasih gadget. Padahal kebanyakan orang tua seharusnya sudah paham gitu, apabila memberikan si anak ini gadget, si anak ini kemungkinan akan mendapat dampak negatif gitu. Salah satunya adalah kecanduan game. Jadi ini bisa berdampak sama pembelajaran di kelas gitu. Di kelas mereka bisa juga tidak fokus. Mereka kepikirannya pengen pulang, pengen istirahat, mereka pengen membuka gadget mereka untuk bermain game online, atau mereka pulang, mereka tidak bersosialisasi tapi mereka main game online, mereka tidak belajar kelompok untuk menambah pengetahuan tapi mereka mendahulukan game online gitu. Ini tentunya menjadi masalah yang harus kita atasi gitu. Nah, itu tadi kenapa akhirnya kelompok kami memutuskan untuk membuat game ini. Karena di game ini kita bisa membuat si anak tersebut belajar sambil bermain. Kita merancang sebagaimana agar
si anak ini bisa menikmati permainan ini, tapi juga bisa mendapatkan pelajaran seperti pengetahuan dalam pelajaran tersebut. Karena kan pelajaran tidak hanya menghitung ya, seperti ada hafalan juga, seperti IPS, IPA, Bahasa Indonesia, PKN, dan lain-lain gitu kan. Jadi nggak cuma berhitung. Nah, di game ini mereka bisa belajar sambil bermain, mereka bisa mengatasi sedikit demi sedikit kecanduan game online gitu, karena game-game yang kita buat ini bisa melatih kemampuan sosial juga, karena dimainkannya lebih dari satu orang gitu. Kalau hanya satu nggak bisa jalan. Lalu di sini di game ini juga akan melatih tingkat kepercayaan diri anak yang malu bisa menjadi percaya diri, karena di sini kayak ada intermezzonya gitu. Terus bisa melatih critical thinking siswa juga, dan juga materi pelajaran yang sebelumnya susah dipahami, terus memainkan game ini bisa lebih paham gitu. Lalu kan ada hafalan juga tadi, seperti yang disebutkan tadi, ada mata pelajaran yang membutuhkan hafalan. Nah, dengan memainkan game ini terus-menerus, mungkin akan membantu si siswa untuk menghafal materi. Lalu bahan apa aja sih yang diperlukan untuk bermain atau untuk melakukan permainan yang telah kelompok kami rancang? Jadi yang pertama adalah papan permainan. Karena kelompok kami membuat permainan yang bertemakan board game atau papan. Jadi tentunya media utamanya adalah papan. Dan kami memilih papan yang akan terbuat dari kertas karton. Lalu yang kedua adalah kartu. Nah, kartu ini akan terbuat dari art paper, kertas art paper. Lalu yang ketiga adalah dadu. Yang keempat adalah pion. Nah, di sini karena kami memutuskan untuk mengambil tema race atau balapan, maka pion yang kami pilih adalah berbentuk kendaraan seperti sepeda motor, mobil, bis, atau yang lain-lain. Intinya adalah yang berbentuk kendaraan. Oke, baik, akan kami jelaskan tentang cara bermain dari game Brain Race ini. Yang pertama adalah game Brain Race ini dapat dilakukan 2-4 pemain. Lalu nanti tiap pemain akan melakukan switch jika hanya ada 2 orang, dan melakukan humbimpa jika lebih dari 2 orang, untuk menentukan urutan pemain dan menentukan pion yang akan digunakan nantinya. Lalu setelah mendapatkan urutan masing-masing, pemain pertama akan memulai permainan dengan melemparkan dadu dan menggerakkan pion sesuai dengan angka yang keluar di dadunya. Misal saya yang akan bermain melemparkan dadu dan muncul angka 5, maka akan bergerak 5 langkah. Permainannya hampir mirip seperti monopoli. Lalu di dalam permainan akan terdapat nama-nama mata pelajaran yang nantinya akan dijawab oleh pemain. Untuk memperjelas game ini akan saya tunjukkan papan permainan yang nantinya akan digunakan dalam game Brain Race ini. Nah, jika dalam langkahnya pemain nanti mendapat contohnya hanya contoh ya, soal matematika, maka pemain berhak mendapatkan kartu soal matematika. Jadi nantinya akan terdapat 3 kartu yang akan digunakan dalam game permainan ini. Yang pertama adalah kartu soal dengan berbagai jenis mata pelajaran. Lalu ada kartu privilege dan ada kartu punishment.
setelah mengambil kartu soal, pemain berhak untuk menjawab soal yang ada pada kartu tersebut. Nah, untuk reminder, yang akan mengambil dan membacakan soal adalah pemain lawan. Jadi pemain yang tidak mendapatkan giliran. Dan nantinya pemain kita yang sebagai mendapat giliran atau yang bermain, tugasnya adalah menjawab soal tersebut. Nah, di dalam permainan tersebut, jika kita tidak dapat menjawab soal, maka kita akan mendapatkan punishment, kartu punishment, yang nantinya terdapat hukuman untuk kita yang tidak bisa menjawab. Sedangkan jika kita dapat menjawab soal tersebut, maka kita akan mendapatkan kartu privilege yang berisi hadiah untuk kita menguntungkan posisi kita dalam permainan. Lalu tujuan dari game ini adalah beradu cepat agar pion kita cepat sampai finish. Saya tunjukkan lagi papan permainannya. Ya, ini adalah dari start hingga finish. Tujuan kita adalah cepat-cepatan, beradu cepat menuju finish. Dan permainan akan selesai jika salah satu dari kita mencapai finish. Nah, lalu untuk harga yang akan kita pasarkan, kita setuju di angka 50.000. Mengapa kita memilih angka 50.000? Angka 50.000 ini kita pilih karena telah kita pikirkan dengan kantong pelajar, lalu dengan bahan baku yang akan kita gunakan, sehingga nantinya angka ini tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, dan akhirnya bisa dibeli oleh berbagai kalangan yang ada di pasaran sana. Jika Anda tertarik dengan produk permainan ini, Anda dapat menghubungi kontak person yang kami sediakan. Anda dapat melalui WA maupun email kami. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kata ataupun perbuatan yang kurang mengenakan. Semoga permainan ini dapat berguna untuk semuanya, terutama untuk anak-anak SD yang mulai malas belajar ataupun kehilangan minat belajar, sehingga nantinya dapat meningkatkan semangat belajar mereka. Sekian dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa.